Hello, The Horrorers. Datang lagi di podcast Diary Hororku. Di sini, kalian akan mendengarkan beragam kisah horor yang menjadi pengalaman nyata dari para kontributor. Ingin menambah koleksi diary horor? Silakan kirim rekaman kamu ke alamat email yang ada di kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke segmen, please klik tombol subscribe, like, and share, dan ramaikan kolom komentar. Juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kalian tak ketinggalan untuk merinding bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama gue Tias. Kali ini gue bakal cerita tentang horror experience gue ke kalian. Jadi gue bakal cerita tentang perumahan yang pernah gue tinggalin, yang berada di suatu kota di daerah Jawa Barat. Ya, kali ini gue mau ngasih tahu kalian kalau gue sebenarnya bukan orang yang peka, tapi gue pernah aja gitu ngalamin kejadian horor gitu. Dan gue sih berdoa supaya gak pernah deh ngalamin kayak gitu lagi gitu. Semoga, amin. Oke, lanjut aja deh. Gue tinggal di perumahan ini dari sebelum TK sampai kelas 4. Dan ya gitu deh. Yang perlu kalian tahu, jadi depan rumah gue itu jalan utama yang kalau kita ke kanan terus sekitar 50 meter terus mentok kita ke kanan lagi itu jalan ke arah keluar komplek. Tapi kalau dari rumah gue kita ke kiri lurus itu ada turunan sekitar 20-30 meter dari rumah gue itu ke bawah, itu sampai ke blok yang di bawah gitu. Jadi ceritanya yang pertama gue di sebelah ke jalan sebelah kanan gue itu mentok kan, gue udah ngomong tadi ada yang mentok, itu sebuah rumah yang kalau kita dari jalanan depan rumah gue itu kita ngelihat garasinya, yang di garasinya itu ada jendela yang full body, jadi yang sebadan gitu, sebadan orang dewasa. Dan kalau kita perhatiin itu suka ada kayak gaun. Kalau kalian pernah nonton film Cinderella yang manusia, yang Disney tapi yang pemeran yang manusia semua gitu, yang gak ada kartunnya, itu kayak gitulah gaunnya, kayak ala-ala kayak gitu. Dan untuk kalian tahu aja, itu tuh jendelanya tuh jendela yang kacanya itu kaca yang hitam, yang kalau misalnya kalian gak berdiri di depan jendela, di depannya persis itu gak bakal kelihatan. Jadi bisa ditebak dong, itu gaun itu ditaruh di depan jendela persis. Tapi gaunnya tuh sering ganti-ganti, dan bukan cuma gue doang yang lihat gitu. Kadang warnanya peach, kadang putih, kadang pink pink soft gitu ya, warna-warna kayak gitulah. Padahal di situ kalau malam rame, soalnya depan rumah itu tuh kayak ada kayak ya tempat tongkrongan gitu, bapak-bapak pos ronda. Tapi gue merhatiinnya kalau siang doang, soalnya gue beraninya siang, kalau malam nggak berani merhatiin segitunya. Lagi pula nggak kelihatan, kan rumahnya dimatiin lampunya.
Itu cerita pertama. Selanjutnya, oh iya, jadi sepanjang jalan utama itu ya banyak gang-gang, ya kayak perumahan pada umumnya, gang-gang yang tapi kalau ke bawah itu makin ke bawah makin sepi, soalnya ya masih sedikit orang yang tinggal di situ gitu. Kadang ada rumah yang udah dibangun tapi belum ada orangnya, ada lahan kosong juga, ada rumah yang ada yang punya tapi jarang ditempatin, jadinya kotor gitu. Nah, daerah yang tempat turunan itu tuh jarang banget penerangan. Cuma ada satu penerangan yang di dekat turunan, dan itu pun cuma satu lampunya, lampu putih gitu biasa. Dan gue pernah ngeliat ada mbak-mbak di situ di bawah lampu pakai baju putih, rambutnya kayak dicatok gitu, tapi anehnya kayak transparan gitu. Di situ aja. Terus yang ketiga, 4 rumah di samping kiri itu rumah tusuk sate, yang punya itu orang Jawa yang biasanya gue panggil Bude sama Pak D. Di situ waktu itu malam-malam sekitar jam 10 jam 11. Oh iya, kejadian yang mbak-mbak, gue lihat mbak-mbak itu juga malam, sekitar jam 10 jam 11 atau bahkan setengah 12 malam. Ya pokoknya malam deh, gue ngeliat itu waktu malam-malam gitu. Dan yang ini juga jam segitu gue keluar rumah. Jadi depan rumahnya Bude itu ada jalan kan ya, namanya juga rumah tusuk sate gitu. Di sebelah jalan itu tuh ada spot buat nongkrong, bapak-bapak yang buat ngeronda, yang buat main gaple, pokoknya buat ngumpul-ngumpul gitulah. Dan gue dari situ tuh bisa ngeliat rumahnya Bude gitu dengan jelas. Dan waktu itu gue ngeliat kayak ada asap putih kayak donat ditaruh di atas rumahnya Bude. Itu gak hilang-hilang gitu. Gue pikir asap rokok kan, soalnya bapak-bapak kan banyak yang ngerokok di situ. Ya gue pikirnya ya asap rokok gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir sekarang gitu, mana ada sih asap rokok yang diem aja di situ. Asap rokok kan paling enggak terbang kemana gitu, lama-lama hilang. Ini enggak. Dah, kejadian selanjutnya waktu itu gue ingat banget, malam Selasa malam sekitar jam 8 atau setengah 9 atau bahkan jam 9, gue waktu itu main di lari-larian gitu di sekitar komplek. Jadi kan lo ingat nggak yang gue ngomong ada mbak itu kan ada lampu. Nah depan lampu itu ada gang gitu, dan di depan rumahnya Bude juga kan ada gang. Nah pokoknya itu gue muter dari gang rumahnya Bude ke gang itu, ke gang di bawahnya gitu. Gue muter lari-lari sebelum sampai pas gue baru belok gitu, itu tuh ada rumah tua yang depannya gue inget banget mobil sedan yang dikasih jas yang press body mobil. Nah di situ tuh gue penasaran sama mobilnya. Jadi di dalam mobil itu gue denger suara kresek-kresek kayak suara radio, dan gue penasaran kan. Gue sibak itu mobil mobilnya yang press body itu. Nyibaknya aja susah gitu. Itu press body banget, nyibaknya aja susah. Terus gue ngeliat gitu ke dalamnya, dan
Yang lo tau gak sih kalau di mobil tuh ada yang kayak 8.76 misalnya FM kayak gitu, nyala kan biasanya, kayak gitunya nyala padahal mesin mobilnya mati. Terus perbedaan warna antara bodi yang ketutup sama yang enggak itu beda banget. Dan pas gue colek gitu, itu tuh debunya tebel banget yang nggak ketutup sama jas itu, dan di jasnya juga kotor. Jadi kayaknya kalau lupa dimatiin enggak deh, soalnya itu kayak udah lama gitu ditutupnya kan. Dan kalau misalnya ada orang yang masuk ke situ dan nggak keluar juga kayaknya nggak mungkin, soalnya ya tadi itu jasnya itu press body banget. Jadi orang gue apa sih nyibak aja susah, apalagi itu ngebuka pintu mobil di mana jasnya masih kepasang, nggak bisa. Udah, terus itu kan posisinya gue lagi lari-lari kan sama temen gue. Nah waktu gue lari lagi kan temen gue tuh nungguin kayak di perempatan gitu, nungguin gue kayak manggil-manggil, oi iya bentar, lari ke sana. Nah pas gue ada di tempat temen gue udah lari lagi, soalnya dia udah kayak apa sih nungguin gue gitu di situ. Mereka lari lagi dan gue di situ ngap kan, ngos-ngosan gitu, nggak ngatur nafas kayak gitulah. Dan waktu gue mau lari lagi itu gue inget banget panggilan gue tuh di situ tuh Ru. Jadi ada yang manggil gue dari arah belakang, dimana mobil itu cuma berapa meter dari gue, mobil yang tadi itu. Ru, suara mas masih muda manggil gue. Gue pikir kakaknya temen gue, soalnya biasanya kalau temen gue main sama gue sama yang lain tuh suka dicariin sama kakak laki-lakinya. Nah gue kira si kakak laki-lakinya temen gue ini. Gue nyelingak ke belakang dan gak ada orang. Dan gang itu yang adalah gang yang satu garis lurus sama lampu yang ada di turunan. Itu gelap banget. Akhirnya kayak gitu gue bingung, itu siapa yang manggil, kok gak ada orang, mana sepi banget, gelap lagi. Mana depan tempat gue berhenti itu depan rumah kosong juga yang gak terawat gitu. Aduh bingung lah. Akhirnya gue langsung lari sambil teriak sampai rumahnya Bude. Terus di rumahnya Bude gue dibilangin, makanya kalau malam tuh mainnya di rumah Bude aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah lari-lari gitu. Gue dibilangin kayak gitu. Itu pengalaman gue. Lagi, oh iya, for your information lagi, waktu itu tuh anak-anak sekomplek gue itu kalau masuk sekolah itu siang banget, sekitar habis duhur baru masuk sekolah. Jadi kita main itu pagi sampai ya sekitar jam 10 jam 11 pagi. Terus ya malam boleh gitu, kita malam boleh main gitu sama orang tua kita, asalkan jangan lupa belajar kayak gitulah. Terus apalagi ya, oh ya waktu itu tuh temennya temennya gue
mamah temennya gue itu belanja ke blok bawah, bukan blok bawah sih, kayak masih udah nggak di dalam perumahan, tapi masuknya itu bisa lewat perumahan, kayak desa di luar perumahan tapi bisa masuk lewat perumahan gitu. Dan tadi gue udah ngasih tahu belum kalau misalnya di bawah turunan itu tuh kuburan. Nah, kita mau ke situ, mau ceritanya tuh kita mau ngehampirin mamahnya temen gue ini di bawah itu. Otomatis kita lewat yang kuburan itu dong. Dan udah turunan nih, kita belok ke kiri, kita lewatin kuburan itu yang sebenarnya tuh kayak kebun biasa. Dari kalau kita masuk tuh baru kelihatan gitu kuburan, tapi kalau dari luar tuh ya kayak kebun biasa lah, cuma bambu, pohon pisang kayak gitu. Dan waktu kita lagi jalan, itu sekitar masih pagi banget, sekitar jam 8, 9 atau jam 10-an lah. Kita gandengan gitu, anak kecil. Tiba-tiba temen gue tuh diem sambil ngomong. Tapi kita sambil jalan, tapi dia tiba-tiba diem aja gitu. Dia ngomong sama gue, tadi lo lihat nggak ada guling duduk selonjoran di situ, sambil nunjuk ke arah kuburan itu. Gue lihat nggak ada apa-apa. Dan kalian tahu dong artinya apa? Yang kayak guling apa sih? Gue nggak mau nyebut. Yang kayak guling gitu, duduk selonjoran. Gue ngomong, mana? Nggak ada apa-apa kok. Dan masih di tempat yang sama teman gue diem, terus malah praktekin duduk sambil selonjoran gitu. Kayak gini loh, itu tadi di situ, sekarang udah nggak ada. Terus gue langsung ngomong, udah yuk, ampirin mama aja yuk, jangan di sini lama-lama. Akhirnya kita ngampirin mama, nungguin bentar, bla 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 bla, memang ngomong-ngomong gitu. Kita pulang dan nyampe di daerah situ lagi, kayak ngomong ke mama, tadi temen gue itu lihat itu loh, sebut aja A ya temen gue. Tadi si A ngelihat itu loh di situ gitu kan. Mamanya cuma diem, terus waktu kita udah ngejauhin tempat itu dia ngomong, makanya kalau besok lagi nggak usah ngampirin mama, main aja di rumah gitu, main aja di atas gitu, nggak usah ke bawah-bawah. Dan kita berdua cuma ngangguk, terus kita pulang. Ya kayaknya cukup segitu deh pengalaman horor gue yang bisa gue sharing ke kalian sekarang. Soalnya sebenarnya banyak banget pengalaman yang mau gue sharing, tapi terkendala alat dan waktu. Kalian tahu dong sekarang lagi daring terus sekolah, HP gue baterainya habis terus, jadi mau rekaman gimana. Dan gue mohon maaf kalau misalnya suaranya kurang jelas atau gimana, soalnya ini gue rekaman pakai HP dan depan rumah gue itu jalan raya, jadi ya mohon maaf lah kalau suaranya banyak yang ngeganggu gitu. Terus adek gue juga kadang berisik, ini juga lagi hujan, jadi mohon maaf banget nih kalau ngeganggu. Gue juga mau minta maaf kalau ada kata-kata gue yang kurang berkenan, yang mungkin salah gitu.
gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Gue sharing cerita ini cuma buat menghibur kalian gitu, menghibur kalian di tengah pandemi ini gitu. Daripada gue di rumah diem gitu, gue sharing lah pengalaman gue gitu. Ya udah deh, cukup sampai di sini cuap-cuapnya. Besok kita ketemu lagi kalau gue udah sempat nge-record. Jujur untuk cerita ini gue nge-record ada semingguan, tapi terkendala masalah teknis sama iya gitu deh, jadi gak kirim-kirim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, bye bye.